Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas berita terkait dengan dukungan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara P3K seharusnya tanpa melalui proses seleksi dan tetap menduduki jabatan karir struktural. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Usulan pimpinan Komisi 2 DPR RI Juni Margisang agar pengangkatan P3K tahun 2024 dari honorer tanpa melalui proses seleksi disambut sukacita oleh berbagai pihak. Menurut Ketua Umum Aparatur Sipil Negara P3K tahun 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo, usulan dari pimpinan Komisi 2 DPR RI itu selaku Komisi DPR yang membidangi penyelesaian dan persoalan tenaga honorer sangat masuk akal. Pengangkatan P3K tanpa melalui proses seleksi khusus untuk tenaga honorer dengan masa kerja di atas 5 tahun itu sangatlah wajar, itu karena selama mereka mengabdi, penghargaan yang diberikan pemerintah tidak sebanding dengan tugas yang diemban oleh para tenaga honorer tersebut. Nah, rekan-rekan, sudah rahasia umum menurutnya kalau gaji guru honorer dan tenaga kependidikan di sekolah negeri itu sangat kecil, itu pun dikasih 3 bulan sekali. Ia pun menyatakan dukungan terhadap upaya Komisi 2 DPR RI ini untuk menyelesaikan masalah honorer lewat pengangkatan menjadi aparatur sipil negara P3K. Pengangkatan tanpa tes ini akan menyelesaikan persoalan tenaga honorer, sebab kalau melalui tes prosesnya makin panjang sehingga tenggat waktu yang ditetapkan di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu, yakni hingga dengan 31 Desember tahun 2024, dikhawatirkan tidak akan terpenuhi. Sehingga kalau mau cepat selesai, maka proses pengangkatan tenaga honorer itu cukup melalui proses seleksi administrasi. Nah, rekan-rekan, ia pun berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk mengangkat tenaga honorer dan tenaga kependidikan tanpa melalui proses seleksi. Tokoh muda pendidikan Riau ini pun berharap pengangkatan 1 juta P3K yang ditargetkan tuntas hingga 2024 bukan hanya tenaga honorer akan tetapi seluruh tenaga kependidikan honorer tendik seperti operator, laboran, penjaga sekolah, klinik UKS, sekolah, satpam sekolah, pustakawan itu harus diusulkan menjadi P3K penuh waktu, sebab mereka ini sebagai jantung sekolah dan masa kerja mereka sudah hampir memasuki usia pensiun. Nah, rekan-rekan sekalian, 4 kali seleksi P3K tendik memang tidak diusulkan dan hanya fokus kepada guru. Olehnya itu dia meminta kepada Kemenpan RB agar tetap mengakomodir tenaga pendidikan sekolah untuk diangkat menjadi P3K. Selain itu, Ekowi juga meminta agar jenjang karir P3K diperjelas dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. P3K ini harus bisa menduduki jabatan struktural, jangan hanya fungsional. Jika betul-betul pemerintah dan DPR ingin ada pemerataan, maka jenjang karir P3K itu disamakan dengan pegawai negeri sipil. P3K harus bisa naik golongan dan menduduki jabatan-jabatan struktural, kepala bidang, kepala seksi, staf dinas pendidikan, bahkan kepala dinas pendidikan. Sehingga guru P3K bukan hanya mengajar di sekolah, akan tetapi juga bisa dinilai kompetensinya untuk diangkat di dalam jabatan struktural sebagaimana yang didapatkan oleh pegawai negeri sipil. Nah, rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap berita kali ini? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.